Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mari Kita Ungkap bareng gue lagi, Alvin. Di sini kita mengupas tuntas berbagai kisah misteri, tragedi, dan juga sejarah yang terlupakan. Buat kalian semua yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Jadi pada video kali ini gue mau ngebahas salah satu kisah kelam dari sejarah Indonesia yang pernah terjadi pada masa krisis moneter, yaitu tragedi kebakaran di Mall Klender, Jakarta Timur. Jadi ini tuh bukan sekedar kebakaran biasa, tapi juga tragedi yang menelan ratusan korban jiwa di tengah situasi politik dan sosial yang kacau. Langsung aja kita ke ceritanya, mari kita ungkap. Peristiwa ini terjadi di puncak krisis moneter pada tahun 1998. Jadi di masa itu Indonesia sedang menghadapi inflasi besar-besaran. Harga kebutuhan pokok meroket, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar menurun secara drastis. Saat itu masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang akhirnya rasa frustasi dan kemarahan menyebar di berbagai daerah, tidak terkecuali Jakarta, yang mana saat itu Jakarta sebagai ibu kota menjadi pusat dari berbagai kerusuhan. Tapi masalah tuh datang gak cuma dari sektor ekonomi aja. Ada juga ketegangan etnis yang semakin memuncak, terutama terhadap etnis Tionghoa. Mereka menjadi sasaran amukan massa yang menyalahkan mereka atas krisis yang terjadi di Indonesia ini. Penjarahan dan perusakan terhadap properti milik warga keturunan Tionghoa menjadi pemandangan yang sering terjadi di jalanan kala itu. Pada tanggal 15 Mei tahun 1998, salah satu pusat perbelanjaan besar di Jakarta Timur, Mall Klender, menjadi target penjarahan massa saat itu. Nah, untuk mencegah penjarahan di Mall Klender, sejumlah petugas keamanan dan beberapa jawara saat itu tengah dikerahkan. Mereka membentuk barisan untuk menjaga pintu masuk mall dan mencegah warga yang mencoba masuk. Beberapa di antaranya bahkan membawa tajam untuk memperingatkan massa supaya nggak nekat nyerbu mall. Pada awalnya tindakan ini cukup berhasil menahan massa yang mulai mereda. Namun, situasi berubah ketika sekelompok provokator misterius mulai muncul di tengah kerumunan. Menurut salah satu saksi mata yang namanya disamarkan, yaitu Siono, para provokator ini memiliki ciri tubuh yang tegap dengan potongan rambut yang cepak. Mereka terlihat memiliki agenda tersendiri dan membawa api untuk mengintimidasi. Provokator ini gak cuma diam diri. Mereka dengan sengaja membakar semangat massa untuk menerobos masuk ke dalam mall. Bahkan salah satu dari mereka sengaja menembakkan senjata ke udara dan berteriak, "Ayo kita jarah!" Saat itu, massa yang sebelumnya ragu-ragu akhirnya terbakar emosi dan mulai menyerbu masuk ke dalam mall. Petugas keamanan dan jawara yang menjaga tidak lagi mampu menahan gelombang massa yang semakin liar. Dalam kegelapan karena listrik yang padam, warga pun masuk ke dalam mall dan mulai menjarah barang-barang yang tersisa. Mereka tuh berlari ke sana kemari, mengambil apa saja yang bisa digapai. Namun kekacauan belum berakhir sampai situ saja. Beberapa provokator yang sama terlihat mulai membawa kasur dan kain ke tengah mall. Mereka juga membawa jerigen yang diduga berisikan bensin. Meski pada saat itu beberapa warga sempat berteriak dan menghentikan mereka, provokator tersebut malah mengancam balik dengan senjata api. Hal itu justru membuat siapapun yang mencoba menghentikannya langsung mundur ketakutan. Gak lama setelah itu, provokator tersebut nyalain api di tumpukan kasur dan kain yang tadi. Dengan cepat, api pun menyebar ke seluruh lantai dasar mall tersebut, sehingga satu-satunya jalan keluar dari bangunan itu tertutup oleh kobaran api. Warga yang masih di dalam terjebak dalam kegelapan yang diselimuti dengan asap tebal. Kondisi ini justru semakin mencekam ketika para provokator melempari ke dalam mall melalui kaca jendela yang mereka pecahkan. Api pun semakin besar melahap setiap sudut gedung. Warga yang berada di dalam mall panik dan putus asa mencari jalan keluar. Sebagian juga mencoba naik lantai yang paling atas untuk menghindari api.
Namun asap hitam yang tebal membuat mereka kesulitan bernafas. Beberapa warga yang berhasil mencapai atap nekat melompat untuk menyelamatkan diri. Pada saat itu warga yang di luar mall berusaha untuk membantu dengan menyiapkan kasur dan kain untuk menangkap mereka yang melompat. Tapi sayangnya tidak banyak yang selamat. Sebagian besar dari mereka pingsan terlebih dahulu karena menghirup asap tebal sebelum melompat keluar, yang mana akhirnya mereka hidup-hidup di dalam gedung. Singkat cerita, ketika api sudah padam, pemandangan mall pada saat itu sungguh sangat mengerikan. Ratusan ditemukan tertumpuk di satu tempat yang tidak bisa dikenali lagi. Suyono yang menyaksikan evakuasi ini mengatakan bahwa sebagian besar korban hingga tidak bisa lagi dibedakan satu sama lain. Korbannya pun diperkirakan mencapai 400 jiwa. Kemudian para dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk diidentifikasi. Namun prosesnya terbilang cukup sulit karena kondisi tubuh yang sudah hangus. Banyak dari warga yang sampai sekarang tidak pernah berhasil menemukan kerabat ataupun keluarga mereka. Konon katanya bau amis dan daging bakar masih tercium di sekitar lokasi selama berminggu-minggu. Meski banyak saksi yang melihat para provokator, hingga saat ini identitas mereka masih menjadi misteri. Beberapa warga juga mengetahui kejadian ini, tapi malah enggan untuk berbicara. Mungkin karena takut adanya pembalasan. Bahkan Suyono pun memilih untuk menggunakan nama samaran demi melindungi dirinya. Tragedi kebakaran Mall Klender tetap menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa krisis moneter pada tahun 1998. Hingga saat ini, dalang di balik peristiwa ini masih menjadi tanda tanya. Jadi itu dia peristiwa kebakaran Mall Klender tahun 1998. Kalau kalian punya informasi tambahan, pendapat, atau koreksi tentang cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah dengerin cerita gue, dan sampai jumpa di video berikutnya.